وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah, akhwat, serta pemirsa di rumah, alhamdulillah ini adalah sesi terakhir daripada untayan daurah-daurah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla fi'ulah mencatatkan apa-apa yang kita perbuat dalam hari-hari ini, ikhwan, dalam catatan amalan kebajikan kita kelak pada hari yang tiada berguna padanya dirham ataupun dinar, dolar ataupun rupiah, euro maupun yen. Dan semoga Allah SWT membimbing kita dengan ilmu ini, ikhwan, menghidupkan hati-hati kita, dan Allah mewafatkan kita di atas Islam, iman, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Istajib ya rabbana. Adapun materi terakhir ini adalah yang berkaitan dengan pentingnya mengingat kematian. Ikhwan al-kiram rahimakumullah, agama kita, agama Islam, adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya bahwasanya hidup ini bukanlah di dunia, tapi hidup itu sebenar-benarnya adalah kehidupan negeri akhirat. Maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia bahwasanya mereka akan tinggalkan dunia ini. Mereka akan datang menghadap Allah Tabaraka wa taala. Berbagai macam ayat menjelaskan bahwasanya kelak kita pasti akan mati. Suatu hal yang setiap orang meyakininya, tetapi tidak bersiap-siap menyambutnya. Allahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat ini agar memperbanyak mengingat kematian, karena dalamnya terkandung sejumlah faidah. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan Imam Hakim, Ibnu Majah dan lain-lainnya, dan sahihkan Asy-Syalbani rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Aktsiru, perbanyaklah, min dzikri, dari mengingat, hadhimil ladzat, yang menghancurkan segala macam bentuk kelezatan. Subhanallah. Kata Rasulullah, aktsiru, perbanyaklah mengingat, hadhim, sesuatu yang memutus, al-ladzat, semua kelezatan di dunia. Apa dia, ikhwan? Apa yang memutus semua kelezatan dunia? Kematian. Allahu Akbar. Semua kenikmatan yang antum rasakan akan terputus dengan kematian. Dunia antum hancur. Dengan kematian terputuslah kenikmatan dunia, hilanglah jabatan,
hilanglah kerabat, hilanglah handai taulan. Yang ada adalah amalan jika dia membawa amal. Allah musta'an. Maka lihatlah ikhwan bagaimana dunia ini terputus dari seseorang ketika sakaratul maut, ketika kematian datang menghampirinya. Tinggal semuanya, tinggal anaknya, tinggal saudaranya, handai taulan, harta, semuanya lepas, tinggal. Dan kita diperintahkan untuk berbanyak mengingat kematian. Kapan kematian mendatangi kita? Subhanallah. Kita tidak pernah tahu. Ikhwan rahimakumullah. Karena itulah, kalau andai kata kita ingin melihat siapa orang yang beruntung, agama ini senantiasa memberikan standar agama, bukan standar dunia. Orang beruntung, orang cerdas dalam pandangan agama, bukan dalam pandangan manusia di dunia. Yang cerdas adalah orang yang berhasil dalam usahanya, yang beruntung adalah orang yang berhasil dalam karirnya. Bukan itu wallah pandangan agama. Ketika memandang orang-orang yang beruntung, Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma meriwayatkan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ashara ashrah." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kami 10 orang. Aku adalah orang ke-10. Faqala rajulun minal ansar. Datanglah seseorang laki-laki dari Ansar dan dia berkata, "Man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah?" Sebutkan kepada saya, siapakah orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar ya Rasulullah? Orang yang paling mulia ya Rasulullah. Dan ini menunjukkan gairah sahabat. Mereka ingin menjadi orang yang paling beruntung dalam kacamata akhirat, bukan dalam kacamata apa ikhwan? Dunia. Yang paling beruntung dalam kacamata dunia, yang paling besar gajinya, yang paling tinggi pangkatnya. Jenderal bintang 5 kalau ada. Kalau ada. Dalam pandangan dunia, yang paling tinggi jabatannya presiden. Tapi dalam pandangan Allah tabaraka ta'ala, dan ini yang ingin dicapai para sahabat. Mereka tahu dunia ini hina, nggak ada apa-apanya. Sebagaimana pembahasan kita tadi pagi, ikhwan rahimakumullah. Rasulullah masuk ke dalam sebuah pasar, dilihatnya ada bangkai. Bangkai apa? Kambing, cacat. Maka Rasulullah berkata, siapa yang mau membeli kambing ini 1 dirham? Kata mereka, ya Rasulullah, untuk apa 1 dirham? Kalaupun dia hidup, gak ada yang mau membelinya, apalagi dia bangkai. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih hina daripada bangkai itu. Berarti ikhwan, pagi, sore, siang, malam, bangkai itu yang kita cari. Ya enggak? Demi bangkai inilah orang berani untuk memutuskan silaturahmi, bermusuhan, sikut-sikutan, bersaing tidak sehat. Bahkan demi bangkai ini orang berani berbuat kekufuran. Datang ke dukun, ya, menjahili sahabatnya, menjahili kawannya, seterusnya menyantet sahabatnya demi bangkai ini. Wa'iyadhan billah. Manusia bertikai, manusia menumpahkan darah. Tidaklah antum melihat kebanyakan negeri kaum muslimin sekarang dilanda kerusuhan gara-gara memperebutkan apa ikhwan? Apa yang mereka perebutkan? Apakah agama Allah ditegakkan? Wallahi tidak. Apa yang mereka rebutkan? Bangkai. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa orang yang paling beruntung ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling pintar ya Rasulullah? Siapa orang yang paling mulia? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikran lil maut, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ashadduhum isti'dadan lah, orang yang paling siap menghadapi kematian. Ulaika humul aqyas, ulaika, mereka itulah al-aqyas, orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka pergi meninggalkan dunia ini dengan kemuliaan dan dengan kemuliaan akhirat. Subhanallah. Allah musta'an. Jadi siapa ya ikhwan dalam pandangan kacamata agama kita orang paling pintar, yang paling beruntung, yang paling mulia, siapa mereka?
Orang yang paling banyak ingat kematian satu. Yang kedua bukan hanya sekedar mengingat. Apa? Mempersiapkan diri. Banyak orang, Ustaz, tiap hari saya ingat kematian, tahunya saya akan mati. Bukan itu, ikhwan, bukan hanya itu. Tandanya Anda ingat kematian adalah berbekal. Dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan dengan yen ataupun euro ataupun dolar. Apa bekalnya? Amal saleh, takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah hanya kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Dan hanya orang berakal yang takut kepada Allah dan yang mau berbekal dengan sebenar-benarnya bekal. Adapun orang-orang yang tidak berakal, wallah, dalam kacamata agama, mereka tidak pernah berbekal kecuali dengan bekal yang semu. Subhanallah. Berbekal dengan bekal yang semu. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang pastinya kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Semua jiwa, ikhwan. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan merasakan kematian. Bahkan para malaikat-malaikat sekalipun merasakan kematian. Semuanya. Manusia, binatang, jin, malaikat, semua yang bernyawa, semuanya akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan wallahi ikhwan, kematian bukanlah perkara yang ringan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit di ujung kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, alangkah dahsyatnya bagi beliau sakarat, sehingga beliau mengatakan, "Inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian memiliki muqaddimah berupa sakarat, yang kita sebut dengan bahasa kita sakaratul maut. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah Anda merasakan betapa dahsyatnya kematian?" Berkata Rasul, "Ya, bahkan aku mengalami 2 kali, merasakan 2 kali sakitnya kematian, karena ganjaran Rasulullah SAW Allah lebihkan 2 kali." Allahu Akbar. Rasulullah saja mengalami sakitnya kematian, ikhwan. Bagaimana dengan manusia? Berkata Allah Tabaraka Ta'ala, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kalian lakukan di dunia ini pada hari kiamat. Ganjaran salat antum di mana kita peroleh? Di mana ganjaran salat akan kita peroleh? Di negeri akhirat. Ganjaran puasa di mana kita peroleh? Di negeri akhirat. Walaupun di dunia telah Allah bayar cash dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati, kehidupan yang indah. Dan di akhirat Allah akan bayar semua. Allah berikan ganjaran. Bagaimana kita sebutkan? Raka'atul fajri khairan minad dunya wa fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat fajar itu lebih baik, lebih berharga daripada dunia seisinya. 2 rakaat, ikhwan. Dunia ini begitu hinanya dia. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang paling akhir masuk surga, yang paling terakhir, adalah seseorang yang sempat dibakar di neraka Jahannam. Dibakar di mana? Di neraka Jahannam. Setelah habis dosa-dosa yang dibakar, maka dia dikeluarkan, kemudian diletakkan di sungai di depan surga yang disebut dengan nama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah dimasukkan ke dalam sungai tersebut, maka tumbuhlah kembali seluruh daging-dagingnya, subhanallah. Kembali pulih semua tubuhnya. Kemudian dia dipalingkan wajahnya kepada surga, dan dia lihatlah semua surga dengan segala macam keindahannya. Maka berkatalah orang ini, "Ya Rabb, aku bersumpah dengan namamu ya Rabb, dekatkan aku sedikit ke arah surga tersebut." Kata Allah, "Wahai hamba, jika ku berikan apa yang kau inginkan, apakah akan tuntut yang lain daripada itu?" "La ya Rabb." "Tidak ya Allah, itu tuntutan aku yang paling terakhir."
Allah dekatkan dia ikhwan ke dekat surga. Semakin terasa baginya semua nikmat surga, angin surga, udara surga. AC kita di dunia ini sakit dibuatnya. Lain dengan AC dalam surga, dengan segala macam harum-harum, wangi kasturi, subhanallah, yang datang kepadanya, sehingga dia pun lupa. Dan dia berkata, ya Rabb, permintaanku sekali lagi terakhir, dekatkan aku ke pintu surga. Wahai hamba, bukankah engkau telah berjanji bahwasanya ini permintaanmu yang terakhir? Dan Allah Maha mengetahui. Ya Rabb, sekali ini saja mohon, dekatkan aku ke pintu surga. Subhanallah, dalam banyak riwayat disebutkan. Kemudian dia pun dekatkan ke pintu surga. Semakin terang baginya istana-istana di surga, ikhwan. Enggak ada sehebat istana di surga apapun istana yang ada di dunia ini. Gedung putih, gedung merah, gedung hijau, semuanya dengan istana di surga, enggak ada apa-apanya. Wallahi. Kemudian setelah nampak baginya semakin dalam seluruh perkara terdapat di surga, istana-istananya, bidadari-bidadarinya, subhanallah. Allah yang andai kata mereka menampakkan diri mereka di bumi ini, seluruh manusia akan terpana memandang mereka. Dia pun berkata, ya Rabb, sekali saja masukkan aku ke dalam surga. Terakhir, wahai hamba, bukankah engkau telah berjanji inilah permintaanmu terakhir? Ya Allah, inilah permintaanku yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik, untukmu akan diberikan apa yang kau inginkan. Kemudian Allah berkata, ya hamba, relakah engkau andai kata aku berikan bagimu nikmatmu di surga sama dengan kenikmatan engkau miliki dunia seisinya? Kenikmatan apa? Dunia seisinya. Dia katakan, ya Rabb, janganlah kau perolok-olok daku. Kau masukkan ke dalam surga, alhamdulillah. Jangankan memiliki dunia seisinya, masuk ke dalam surga, alhamdulillah, bagimu segala puji ya Rabb. Apalagi memiliki kerajaan dunia seisinya. Kata Allah, lakadzalika wa asyru amsalihah. Bagimu hal itu dan 10 kali lipat. Ya Allah, inilah yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ikhwan. Memiliki apa? Dunia seisinya 10 kali lipat. Apa ini semua kenikmatan yang terasakan, ikhwan, dunia ini? Yang tentram, gak mau pergi-pergi daripadanya. Gak ada apa-apanya. 10 kali lipat kenikmatan dunia. Itu orang yang paling terakhir masuk surga, itu pun dibakar di neraka jahanam. Sehingga mereka disebut dengan gelar jahannamiyun, orang-orang mantan neraka jahanam. Mau antum? Mau nggak antum? Mau nggak? Masya Allah, nggak mau. Jangan mau. Andai kata antum minta surga, jangan surga yang paling terendah, minta surga yang paling tertinggi. Surga apa? Firdaus. Tapi jangan sekedar minta aja, doa banyak-banyak, tapi amal tidak. Bekerja, berusaha. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Kata Rasulullah, alangkah besarnya permintaanmu. Minta selain daripada itu. Tidak ya Rasulullah, hanya itu yang ku mau. Bersamamu di surga. Permintaannya tinggi, kawan. Bersama siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Andai kata memang itu juga yang kau minta, bantu aku, perbanyaklah salat. Berarti apa? Surga bukan dengan tamanni, bukan dengan berhayal-hayal, berandai-andai. Oh surga, enggak, beramal. Bukan hanya cita-cita, ikhwan, diiringi dengan usaha ikhtiar. Allahu Akbar. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang benar-benar beruntung. Inilah ikhwan standar keberuntungan yang abadi. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali al-mata' illa mata'ul ghurur, kecuali kenikmatan yang menipu daya. Subhanallah. Ikhwan rahimakumullah, semua kenikmatan yang dalam dunia ini adalah merupakan kenikmatan yang semu, yang tipu daya. Dan jika antum mau jujur ikhwan, tidak ada kenikmatan di dunia ini yang abadi. Tidak ada wallahi.
Kenikmatan antum menghadapi makanan yang enak kapan? Ketika lapar, ya enggak? Setelah lapar, kenyang. 3 piring makan, 4 piring kalau kuat. Setelah kenyang, apapun dihadapkan kepada antum tidak akan terasa nikmat. Ya enggak? Enggak ada kenikmatan dunia yang fana, yang abadi, semuanya fana. Kenikmatan orang mendapatkan jabatan sebelum dia mendapatkan jabatan. Setelah dia pegang jabatan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, serasa hilang kenikmatan tersebut. Dan ingin jabatan lebih tinggi lagi. Subhanallah. Semuanya begitu, ikhwan. Tapi kenikmatan akhirat sempurna. Allah sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan kita, ikhwan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak pernah ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari dengan dirinya, apa yang dia lakukan esok hari, dan tidak pernah pula satu jiwa mengetahui di bumi mana dia meninggal. Subhanallah. Tidak pernah seorang hamba mengetahui, ikhwan, apakah meninggal di pesawat, di atas. Ada orang-orang kemarin, pesawat apa yang jatuh kemarin? Sukhoi. Subhanallah. Nggak pernah kita ada yang tahu di mana meninggal. Ada orang-orang yang meninggal di pesawat. Di antara langit dan bumi. Meninggal. Pesawatnya pecah. Terbakar. Ada yang meninggal dalam lautan. Tenggelam. Berapa banyak musibah-musibah di akhir-akhir tahun ini. Ya. Di negeri kita kapal tenggelam. Ada matinya, ikhwan rahimakumullah, terbakar. Berbagai macam. Ada yang mati di hutan, ada yang mati di daratan, ada yang mati di kamar, ada yang mati di jalanan. Semuanya, ikhwan, telah Allah tentukan, dan tidak pernah kita tahu di mana kita mati. Tidak tahu kita, ikhwan. Apakah antum di Sendai matinya? Apakah di Tokyo? Apakah di Indonesia? Wallahi tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allahu Rabbul Alamin. Dan kita memastikan diri semua kita pasti akan mengalami hal tersebut suatu hari kelak, yang tidak tahu kita dekat ataupun jauhnya. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Karena itulah, karena tahunya kita pasti kita akan mati, Allah perintahkan kita di dunia ini untuk mengetahui hakikat daripada dunia. Dunia adalah merupakan perjalanan sementara. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah pegang pundak Abdullah bin Umar. Berkata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau adalah orang yang asing. Aw 'abiru sabil. Aw 'abiru sabil, ataupun orang yang sedang berjalan. Ikhwan, semua di sini antum orang asing. Atau di sini ada yang tidak asing? Semua kita orang asing. Dan antum punya itikad pasti suatu saat akan kembali ke kampung halaman antum. Ya enggak? Demikian juga kita di dunia ini, ikhwan. Dimanapun antum di dunia ini, semua kita di dunia ini adalah orang asing. Dan kelak kita akan kembali ke rumah kita sebenar-benarnya. Rumah kita yang paling benar dan sebenar-benarnya, ikhwan, adalah negeri akhirat, kampung akhirat. Imma darun na'im wa imma daru azab. Jika bukan kampung kita adalah negeri penuh kenikmatan surga, maka kampung halaman kita adalah apa? Negeri penuh penderitaan dan azab, neraka jahannam wa'iyadzan billah. Semua kita akan kembali. Berkata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini, wahai Ibnu Umar, seolah-olah engkau adalah orang asing. Yang namanya orang asing, ikhwan, dia akan segera kembali ke negerinya. Telah selesai semua hajat, dia kembali ke negerinya. Awabiru sabil, atau orang yang sedang berjalan. Maka orang yang namanya orang asing, ikhwan, dia tidak mau menjadikan tempatnya sebagai tempat tinggalnya. Dia akan kembali ke tempat tinggalnya semula. Begitu jugalah dengan keadaan kita semuanya di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah." Andai kata engkau dalam waktu sore hari, jangan tunggu esok hari pagi. Kerjakan apa yang kau mampu lakukan sore hari ini daripada amal saleh. Jangan tunda-tunda.
Idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika engkau ada pada waktu sore hari, jangan tunda-tunda, tunggu besok hari. Kerjakan apa yang mampu kau lakukan pada sore hari daripada kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Andai kata engkau pada waktu pagi hari, jangan kau tunda-tunda dalam beramal saleh, beraktivitas, taat, berbuat segala macam kemaslahatan dunia maupun akhirat Anda. Kerjakan dan jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahu al-Bukhari. Berkata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihhatika, maka gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Berkata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat kebanyakan orang lalai padanya. Kebanyakan manusia lalai. Yang pertama adalah as-sihhatu, nikmat kesehatan. Banyak orang ikhwan dan kita semua dalam keadaan sehat, malas beraktivitas ibadah. Dalam keadaan sehat, keadaan mampu, malas haji, malas sholat, malas mendatangi kajian. Ketika datang penyakit, baru menyesal. Banyak orang-orang yang telah diderita penyakit, barulah menyesal. Seandainya dia diberikan kesehatan kembali, dia akan berbuat kebajikan, beraktivitas taat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak sekali orang-orang tertipu padanya. As-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu kosong. Subhanallah. Orang ketika kosong banyak lalai. Dia sia-siakan umurnya, dia sia-siakan waktunya. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dalam rangka mengingat kematian, para salafus saleh mengajarkan kita agar senantiasa membuat wasiat. Membuat wasiat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah SAW, ma haqqum ri'in muslimin, tidaklah ada hak seorang muslim, lahu syai'un yusi fihi, dia ingin mewasiatkan sesuatu dalam hal ini, yabitu lailataini, dan dia bermalam dalam 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya telah dia tuliskan di sisinya. Jangan sampai lewat 2 malam kecuali telah dituliskan wasiatnya, jika ingin dia memberikan wasiat kepada keluarganya. Alangkah betulnya kita ikhwan menuliskan wasiat. Syekh Albani rahimahullah ta'ala telah menuliskan wasiat sebelum kematian beliau. Ya. Dan antum apalagi kita ikhwan hidup di negeri yang sebagian masyarakat yang tidak mengamalkan sunnah. Khawatirlah antum ketika antum meninggal, mereka lakukan berbagai macam larangan-larangan Allah, seperti berniyahah, meratapi, mengadakan berbagai macam acara-acara bid'ah setelah antum meninggal. Buat wasiat. Jangan sampai mereka lakukan terhadap diri antum, jenazah antum. Tuliskan wasiat. Seandainya saya mati, maka saya tidak ingin diperbuat A, B, C, D. Jangan tinggikan kuburan saya. Jangan bangun kuburan saya. Jangan kapur kuburan saya. Buat wasiat. Ya, saya tidak ingin ada acara-acara bid'ah. Berupa peringatan-peringatan atas kematian saya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 juta hari. Tuliskan wasiat. Subhanallah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menggambar satu gambar. Dia gambar apa namanya ini? Persegi 4 ya. Persegi 4. Kemudian dia gambar di tengah-tengah garis lurus panjang. Jadi Rasulullah buat gambar seperti ini, ikhwan. Persegi 4. Kemudian dia gambar garis di tengah-tengah lurus panjang keluar. Kemudian Rasulullah gambar garis, dalam garis persegi 4 ini garis-garis pendek.
Ada antum pentulis? Ada pentulis itu? Ada. Barakallahu fika, Pak Anwar. Jazakallahu khairan. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah mendekatkan pemahaman kepada sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Karena niat kematian itu. Subhanallah. Ini Rasulullah gambar sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya. Berkata Ibnu Mas'ud, khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi menggambarkan persegi empat. Apa namanya nih? Persegi empat ya. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian dia gambarkan garis lurus panjang yang keluar. Wa khatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian dia gambar garis-garis kecil. Dalam sebagian gambar seperti ini. Garis-garis kecil yang melintang. Faqala hadzal insan. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadzal insan. Inilah dia manusia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hadza ajaluhu muhitun bihi, dan inilah ajalnya yang meliputinya. Ya. Rasulullah menggambarkan bahwasanya inilah yakni ajal yang meliputi manusia, dalamnya manusia. Dalam kota empat ini adalah manusia. Hadzal insan wa hadza ajaluhu, dan ini adalah ajalnya yang meliputinya. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi, yang meliputinya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qad ahata bihi wa hadza alladhi huwa kharijun amaluhu. Adapun garis yang sampai keluar ini, inilah dia cita-citanya yang panjang, melewati ajalnya. Subhanallah. Manusia ya, cita-citanya panjang sehingga lewat daripada ajalnya. Padahal dia dibatasi dengan ajal, tapi cita-citanya melewati ajalnya. Ingin hidup 1000 tahun, membangun proyek-proyek masa depannya di dunia. Subhanallah. Wa hadhil khutatus sigharul a'rad. Adapun garis-garis kecil melintang ini, inilah dia berbagai macam bentuk al-a'rad. yakni halangan-halangan, rintangan-rintangan berupa penyakit, musibah, kecelakaan dan seterusnya. Orang hidup, ikhwan, nggak pernah di hidupnya mulus, pasti ada rintangan dan halangan, kegagalan dan seterusnya, penderitaan. Kata Rasulullah, wa hadhil khutat as-sigharul a'rad. Ini semua adalah merupakan penghalang-penghalang manusia, ya, berupa musibah-musibah. Beliau berkata, fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha, wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Rawahul Bukhari. Kata beliau SAW, seandainya hamba tersebut, ini hamba dalam ini, dan ini adalah cita-cita yang panjang. Untuk menuju cita-cita yang panjang ini, ikhwan, manusia menghadapi berbagai macam halangan, rintangan. Terkadang dia gagal di sini, terkadang, ikhwan, musibah di sini, kecelakaan contohnya, selamat di sini, kecelakaan daratan contohnya. Wa yadzan billah, la qadarallah, naik mobil, celaka, nggak mati dia, paling luka-luka sikit, selamat. Yang kedua, boleh jadi kecelakaan di lautan, tenggelam dia, boleh jadi juga selamat, ya. Dan begitulah selanjutnya, rintangan demi rintangan akan senantiasa dihadapi manusia sampai suatu ketika, ikhwan, mungkin selamat ini menunggu, selamat ini menunggu. Kecelakaan pertama selamat, kedua selamat, ketiga selamat, mungkin yang keempat dia binasa. Subhanallah. Maka inilah manusia, ikhwan. Inilah ajal yang meliputi manusia. Dan inilah cita-cita kita, ikhwan. Mau bangun villa, bangun perumahan, apa lagi? Sebutlah. Mau bangun
Apa ente bilang? Sport center. Cita-citanya membangun sport center nanti sampai tanah air. Ini cita-citanya. Ya, mau buat usaha properti, ini semuanya apa ini? Cita-cita. Ada yang mau tinggal di Amerika, mau jadi duta, macam-macam. Ini panjang. Sementara inilah ajalnya. Dan menuju cita-citanya nih, ikhwan, dia akan senantiasa dihadapi berbagai macam bentuk apa? Halangan, rintangan. Selamat dari sini, menunggu ini. Selamat dari ini, menunggu ini. Sampai suatu ketika nggak selamat, mati dia. Subhanallah. Antum mungkin pernah yang celaka. Ada sini yang pernah kecelakaan. Mungkin semua kita mungkin pernah kecelakaan. Ya, jatuh dari sepeda, selamat. Jatuh daripada sepeda motor, selamat. Keserempet mobil, selamat. Akan datang masanya, nggak selamat, ikhwan. Kematian datang. Dan ini menunjukkan betapa manusia ambisinya nggak pernah putus. Lihatlah, orang sudah tua bangka sekalipun mengenai masalah dunia nggak pernah dia itu merasa zuhud terhadap dunia. Tetap berusaha ingin bertambah hartanya. Subhanallah. Kikirnya manusia. La haula wala quwwata illa billah. Saya teringat dengan kisah paman Rasulullah SAW menggambarkan betapa manusia terhadap harta begitu cintanya. Datang, yakni harta rampasan perang dari Bahrain, ditumpukkan di hadapan Rasulullah SAW dalam masjid beliau SAW. Kemudian para sahabat, ya, ketika sholat subuh, mereka semuanya berseri-seri karena melihat tumpukan-tumpukan harta rampasan perang yang akan dibagi-bagikan Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, mereka semuanya sibuk berbincang-bincang, menunggu pembagian jatah. Maka Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, mungkin sekalian telah mendengar tentang berita kedatangan harta ini tadi malam. Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum melihat mereka. Berkata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha alaikum." Wahai sahabat-sahabatku, bukanlah kefakiran aku khawatir menimpa kalian, walakin akhsha alaikum al-akhsha an tubsata dunya alaikum. Tapi yang paling ku khawatirkan adalah dunia dibentangkan di hadapan mata kalian terbentang, terbuka. Fatatanafasuha, akhirnya akan pun berebut, berlomba-lomba mengejarnya. Kama tanafasa man kana qablakum, sebagaimana berlomba-lomba orang sebelum kalian. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Fakama ahlakatum, sebagaimana dunia membinasakan mereka, dunia ini pula akan membinasakan kalian. Ikhwan, datanglah paman Nabi SAW, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, wahai paman, ambillah daripada harta ini semampu yang kemampu pikul. Subhanallah, dia kumpulkan, diletakkan di bajunya, ikhwan. Diletakkan di bajunya. Ya, dia merasa kurang. Terus diambilnya. Pas mau dipikul, nggak sanggup. Dia bilang, ya Rasulullah, bantu saya naikkan ke atas. Kata Rasulullah, enggak, angkat semampu yang kemampu. Ya Rasulullah, suruh orang lain bantu saya agar naikkan ke atas punggung saya karena berat. Kata Rasulullah, tidak, dikuranginya. Dari kuranginya angkat, masih belum mampu. Ya Rasulullah, bantu saya. Tidak, angkat yang mampu kau angkat. Kuranginya lagi. Diangkat masih berat. Ya Rasulullah, bantulah saya. Tidak. Suruh orang lain bantu saya. Tidak. Angkat yang kau mampu angkat. Sampai akhirnya mampu dia pikul dengan berat dan badannya goyang. Dia pun pergi meninggalkan Rasulullah. Rasulullah geleng-geleng kepala melainnya. Subhanallah. Itu paman Nabi SAW, ikhwan. Tahu antum Nabiullah Ayub? Allah Subhanahu wa ta'ala uji Ayub dengan penderitaan, penyakit. Subhanallah. Sebelumnya Ayub kaya raya, Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan penderitaan, kemiskinan, penyakit. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Allah kembalikan kekayaannya. Suatu ketika Ayub mandi, bagaimana dalam hadis sahih Bukhari. Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Subhanallah. Maka ikhwan, tiba-tiba berjatuhan, ya, dari atas emas sebesar belalang banyaknya. Sebesar belalang banyak. Maka mulailah ketika itu Nabiullah Ayub mengumpulkan satu demi satu sampai penuh pakaiannya. Siapa itu? Nabiullah Ayub.
Maka Allah berkata, ya Ayub, tidakkah kau merasa cukup dengan apa yang telah kuberikan kepadamu berupa nikmatku? Dia katakan, ya Allah, segala macam nikmat yang kuberikan kepadaku telah cukup. Tapi ini adalah merupakan karuniamu yang lain. Kenapa harus tidak kuambil? Kata siapa? Ayub. Lihatlah Ayub. Subhanallah. Ini manusia, ikhwan. Cinta kepada dunia. Tapi ingatlah, ada batasnya. Kita menikmati dunia ini. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya ikhwan, agar bersiap berbekal sebelum kematian datang menjemput. Badiru bil a'mal, dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah akan beramal wahai manusia, bersegeralah sab'an, sebelum datang 7 perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan, apa lagi yang kalian tunggu? Apakah nunggu beramal setelah kalian Allah fakirkan, yang membuat kalian dilupakan manusia? Ketika uangnya banyak, nggak mau beramal, nggak mau haji, nggak mau umrah. Ya, akhi pergilah haji, nantilah Ustaz, belum terpikirkan saya. Akhi pergilah haji, belum terpanggil Ustaz. Akhi pergilah haji, belum, saya lagi mengembangkan usaha saya nggak punya waktu. Macam-macam kemiskinan datang menimpanya, baru sibuk dia. Dahulu seandainya saya pergi haji, dahulu seandainya saya pergi umrah. Ketika ada, makanya antum di sini yang udah punya uang untuk haji, jangan tunda-tunda, daftar langsung sama Abu Hamzah. Sama antum? Sama siapa? Daftar segera, jangan tunda-tunda. Nanti aja lah tanah air, nanti aja lah. Subhanallah, mumpung masih ada. Hal, kata Rasulullah SAW, hal tantadiruna illa faqran munsiyan, apakah kalian menunggu sampai kefakiran datang melanda kalian sehingga membuat kalian lupa dan dilupakan? Aw ghinan mutghiyan, yang kedua adalah kalian menunggu sampai kalian menjadi kaya yang akhirnya membuat kalian lalai. Kadang-kadang ada orang, ikhwan rahimakumullah, ketika diajak beramal saleh, ayo ngaji ya, nantilah, sekarang kayaknya nggak ngaji dulu, sekarang cari uang dulu. Nanti anak udah kaya baru anak ngaji, beli mobil, bawa ustadz, segala macam. Ya, udah punya mobil, masya Allah, tambah jauh daripada pengajian. Jangan lagi tunggu-tunggu. Apakah kalian menunggu sampai kaya terlebih dahulu baru beramal? Setelah kaya akhirnya akan lupa, melampaui batas. Kata Rasulullah SAW, Aw ghinan mutghiyan, apakah menunggu kaya yang akhirnya membuatkan lalai melampaui batas? Aw maradan mufsidan, apa yang kalian tunggu? Apakah menunggu yakni penyakit yang akan membuatkan rusak, ya, penyakit yang akan menggerogoti hidup kalian, tubuh kalian sehingga melemah? Mumpung masih sehat, ada waktu, ada kesempatan, ada harta, berbuatlah, beramal salehlah kalian. Au haraman mufannidan, apakah tunggu tua nanti baru beramal? Ya, banyak orang-orang ketika masih muda mengatakan nantilah kok udah tua pergi haji, udah tua kita baik-baik. Sekarang mumpung masih muda, nikmatilah masa muda kita. Subhanallah. Maka mereka tenggelam, lalai. Yang alasan kita masih muda, nanti aja kok udah tua baru tobat, baru ke masjid. Subhanallah. Aw mautan mujhizan, apa yang kalian tunggu? Apakah menunggu kematian datang akan menghampiri kalian, akhirnya menyesal? Awid dajjal, atau kalian nunggu dajjal keluar? Subhanallah. Kata Rasulullah, fasyarru ghaibin yuntazar, jika dajjal keluar, itulah sejelek-jelek ujian. Sejelek-jelek ujian yang Allah SWT keluarkan bagi manusia adalah dajjal. Itulah yang paling jelek. Apakah akan beramal, apakah akan menunda-nunda amal sampai keluarnya dajjal, dengan segala macam fitnahnya? Subhanallah. Awis sa'ah was sa'atu adha wa amar, apa yang kalian tunggu? Apakah menunggu datangnya kiamat baru beramal? Dan kiamat adalah merupakan perkara yang sangat pahit, yang sangat dahsyat. Rawahu Tirmidzi. Intinya ikhwan, jangan tunggu semua ini berlaku. Yang kaya jangan tunggu fakir. Ya, yang fakir jangan tunggu kaya. Yang muda jangan tunggu tua. Yang sehat jangan tunggu sakit. Yang hidup jangan tunggu mati.
Dan jangan pernah tunggu Dajjal keluar. Dan jangan pernah tunggu kiamat datang. Beramallah. Berbekallah. Subhanallah. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Inilah dia kilasan-kilasan daripada keterangan Rasulullah SAW dan keterangan Allah SWT mengenai kematian. Semoga mampu merubah hidup kita ke depan, ikhwan, untuk senantiasa beramal saleh, berbekal sebelum kematian menghampiri kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'an alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya tafadhal jika antum ada pertanyaan. Tafadhal. Silakan. Moderator. Itu moderator. Tafadhal. Kembalikan dulu. Moderator. Udah ingat kematian sampai antum nggak berani lagi bertanya ya. Ustaz, pertanyaan sederhana saja. Rasulullah SAW kan kematiannya sulit tadi, dikatakan 2 kali lebih sulit daripada manusia biasa. Penderitaan Rasulullah sebelum meninggal, iya, 2 kali beliau rasakan dibandingkan penderitaan orang-orang lain. Sementara saya pernah dengar orang-orang solih itu bukankah dimudahkan kematiannya? Santa. Ya, bagaimana dalam hadis klarifikasi tentang hal ini? Dalam hadis yang Abu Daud rahimahullah dan Imam Ahmad dari jalan Barra bin Azib radhiyallahu anhu arda, hadisnya panjang. Ya, sesungguhnya seorang mukmin andai kata dia akan meninggalkan dunia ini menuju negeri akhirat, akan datanglah di hadapannya malaikat-malaikat rahmat yang memenuhi semua pandangan matanya. Kemudian duduklah malaikat maut di sisi kepalanya. Maka berkatalah ketika itu malaikat maut kepada ruh tersebut, wahai ruh, keluarlah engkau menuju keampunan Tuhanmu dan keridhaan Tuhanmu. Maka seketika ruh pun keluar. Begitu mudahnya, sebagaimana mudahnya air keluar daripada tiku. Tatkala ruh keluar, seketika para malaikat-malaikat rahmat ini telah menyiapkan kapan yang dibawa daripada surga dengan wangian-wangian terdapat dalamnya. Maka dimasukkanlah ruh seorang mukmin ini ke dalam kapan yang disiapkan dari surga. Kemudian dibawalah oleh para malaikat-malaikat ke langit. Dan setiap kali mereka melewati malaikat-malaikat di langit, mereka pun terpana mencium harumnya bau ruh orang mukmin tersebut, sehingga mereka berkata, ruh siapakah ini? Maka dijawab, ini adalah ruh si fulan bin fulan, dengan nama yang paling mulia, yang paling dicintai orang-orang memanggilnya di dunia. Kemudian bukakanlah pintu langit pertama. Begitulah seterusnya. Ya, tiap kala masuk pada langit yang satu dan langit yang kedua, setiap malaikat akan bertanya dan akan dijawab dengan jawaban yang serupa sampai akhirnya melewati langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar ruh hamba tersebut dikembalikan ke dalam jasadnya. Maka dikembalikanlah ruh tersebut ke dalam jasadnya, di dalam kuburnya. Kemudian didudukkan. Setelah didudukkan, datanglah kedua malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan kepadanya. Yang mana malaikat Munkar dan Nakir ini? Aswadani, azraqani, aswadani. Yang kedua-duanya adalah berwarna biru dan hitam. Mendudukkannya dan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ya, man hadzal ladzi bu'itsa ilaika, siapakah yang telah diutus kepadamu? Ma ilmuka, apa ilmumu? Maka roh ini yang telah dimasukkan ke dalam jasadnya menjawab, huwa Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, dan dia adalah Muhammad Rasulku, dan ilmuku adalah Quran. Maka Rasulullah mengatakan, diserulah dari atas langit, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku telah berkata benar. Iftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya pintu ke arah surga. Maka dibukakanlah pintu ke surga. Fayatihi min ruhiha wa ruhaniha, maka masuklah, yakni segala macam bentuk wangian surga, angin surga menerpanya, dan dia melihat semua kenikmatan di surga, istananya di surga, sehingga dia berkata, Rabbi aqimis sa'a la'alli arji ila ahli wa mali. Sehingga ruh ini berkata, ya Rabb, segeralah kiamat, segerakan kiamat agar aku kembali kepada keluargaku, kepada hartaku,
yang dijanjikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, adapun hamba al-kafir, adapun hamba orang kafir, dan lain hamba munafik, ya, ketika akan meninggalkan dunia ini, ya, menuju negeri akhirat, maka datanglah malaikat-malaikat azab. Disebutkan ciri-ciri mereka adalah sudul wujuh, yang wajah mereka semua hitam, yang mereka duduk di sekeliling penglihatan matanya. Maka datanglah malaikat maut, duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai roh, keluarlah engkau menuju kemurkaan Tuhanmu dan kemarahannya. Maka seketika roh ini menahan diri dalam jasadnya. Maka seketika malaikat maut mencabutnya dengan paksa, maka tercabutlah roh tersebut dengan paksa. Subhanallah. Baru sebentar roh ini keluar, datanglah malaikat-malaikat azab menyiapkan kapan dari neraka, iyadzan billah, dengan segala macam bau-bauannya yang menjijikkan. Dimasukkan roh ini dalam kapannya, dan dia akan ke langit. Sebelum masuk ke pintu langit pertama, maka setiap malaikat mencium baunya, mereka semua berkata dan bertanya, siapakah gerangan yang baunya na'udzubillah? Maka berkatalah malaikat-malaikat azab, ruh si fulan min fulan, dengan nama yang paling terjelek yang diberikan untuknya di dunia. Tatkala malaikat-malaikat ingin membawa ruh ini ke langit pertama, maka tidak dibukakan pintu langit pertama. Bahkan diperintahkan agar ruh tersebut dicampakkan dari atas langit. Subhanallah. Maka Allah menyebutkan dalam Quran, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama." Rasulullah membacakan ayat, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seolah-olah orang yang disungkurkan, dijatuhkan tersungkur dari atas langit. Kharra minas sama, fatakhtafu tayr, kemudian disambar oleh burung. Fatakhtafu tayru yahwi bihi ar-rihu ila makan sahih, atau dimuskan oleh angin ke tempat yang jauh. Setelah dicampakkan, ya ikhwan, masuklah ke dalam jasadnya. Kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir menundukkan ruh tersebut dengan jasadnya. Kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Tuhanmu? "Man hadzal ladzi bu'itsa ilaika?" Siapa orang yang telah pernah diutus kepadamu ini? "Wa ma ilmuka?" Apakah ilmumu? Adapun orang-orang kafir mengatakan, la adri. Saya tidak pernah tahu. Adapun orang munafik mengatakan, "Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu." Ku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun mengikuti mereka. Subhanallah. Maka Allah tabaraka ta'ala memerintahkan agar ruh dan jasad ini diazab. Yuftahu lahu baban ilan nar. Dibukakanlah baginya pintu ke neraka, maka dia pun menderita dengan segala macam panasnya neraka yang mengenai dirinya. Dan ditampakkan oleh Allah semua azab yang akan dia dapatkan di neraka Jahannam. Ketika dia melihat azab yang akan menimpanya, dia berkata, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Ya Allah, janganlah kau datangkan kiamat. Janganlah kau segerakan kiamat. Subhanallah. Dalam hadis ini, ikhwan, menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman ketika dicabut mudah. Ruh orang kafir ketika dicabut dengan paksa. Bagaimana dengan keadaan Nabi SAW? Kita katakan bahwasanya yang Rasulullah derita adalah sakarat sebelum kematian. Ya, berkata Aisyah, "La'allaka tu'aku." Ya Rasulullah, seolah-olah engkau itu menderita penyakit yang bersangkutan. Kata Rasul, "Ya, aku menderita 2 kali, yakni penderitaan ketika mengalami sakarat, karena ganjaran yang Allah berikan kepada Rasulullah 2 kali SAW. Adapun ketika ruh akan dicabut daripada jasadnya, maka tentunya ruh orang-orang beriman, bahkan ruh para syuhada, karena mereka berjihad di Allah SWT, Allah begitu mudahkan. Ketika dicabut ruhnya begitu ringan, sehingga mengurangi sakitnya ketika dicabut. Adapun ketika sakarat, ikhwan, semua sama sakitnya. Semua sama sakitnya ketika sakarat. Bahkan para nabi mereka lebih dahsyat sakitnya. Fahimtum? Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Naam. Tayyib. Ada pertanyaan dari akhwat, amalan apa, Ustaz, amalan apa yang bisa dikerjakan oleh wanita haid di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Semua amalan yang tidak dilarang daripada aktivitas ibadah. Yang dilarang apa? Sholat. Yang dilarang sholat, berdiam di masjid tentunya, menurut sebagian ulama. Ya, semua amalan yang enggak dilarang dalam agama bagi perempuan haid, perbuatlah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada membaca Quran, sebagian melarang, sebagian membolehkan jika dia memiliki hafalan.
dan dia senantiasa memurojaah hafalannya. Khawatir hilang dibolehkan. Ada sebagian ulama memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, ya, memperbanyak berbuat kebaikan kepada manusia. Semua perkara-perkara yang Allah SWT tidak larang bagi orang-orang haid, hendaklah dia perbanyak. Dan yang paling gampang adalah berzikir. Yang paling gampang adalah beristighfar. Ini adalah kebaikan yang sangat besar sekali. Berkata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang begitu ringannya dalam ucapan lidah seorang. Thaqilatani fil mizan. Begitu beratnya timbangannya di sisi Allah pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ya. Barang siapa mengucapkan subhanallah, akan Allah tanamkan baginya pohon kurma di surga. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi jamuan orang berbuka, dan seterusnya. Ustaz, di kampung-kampung sering ada orang yang dijuluki tukang pijat bayi. Selain memijat bayi, seringkali dia juga memberi bermacam-macam doa kepada sang bayi ketika dipijat. Apa hukum membawa anak kita untuk dipijat di sana? Tentunya kita akan tanyakan apa yang dia baca. Andai kata dia membaca doa-doa dari Rasulullah SAW berupa ruqyah syar'iyyah yang diajarkan Rasulullah SAW, atau daripada Quran atau Fatihah dan jenisnya, maka silakan, dibolehkan. Tapi andai kata dia membaca jampi-jampi yang bukan daripada Quran, bukan daripada Sunnah, ya, yang nggak dipahami, bukan dengan bahasa Arab, macam-macam, ya, ketika itu lebih baik anda hindari dan dakwahi mereka. Tanyakan apa? Berkata Rasulullah, a'ridu alayya ruqakum. Kata Rasulullah, bawa kemari apapun yang akan ruqyah ke manusia, bacakan kepadaku. Ya, Rasulullah perintahkan sahabat untuk membacakan apa yang mereka bacakan ketika meruqyah. Sesungguhnya ruqyah dibolehkan selama tidak terkandung padanya unsur apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala alam. Fadhal. Masih mikrofonnya, Pak? Bila wanita tersebut itu sedang berada di masjid, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Misalkan beliau sedang di masjid untuk iktikaf dalam kondisi orang seperti ini, dalam kondisi haid, apakah harus? Tentunya kembali kepada khilaf antara ulama mengenai wanita yang haid. Sebagian ulama semisal Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan perempuan yang haid boleh di masjid, berdiam di masjid. Dan sebagian ulama mengatakan mereka tidak boleh berdiam di masjid, dikasihkan kepada seorang laki-laki yang junub. Allah mengatakan au kuntum wa in kuntum junuban, Allah katakan au abir sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa falam tajidu man fatayammamu. Ada Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim pengecualian bagi orang-orang yang junub, ya. Dia dibolehkan sekedar melewati saja, melewati masjid. Adapun berdiam di dalamnya dilarang bagi laki-laki yang junub. Jadi andai kata dia sekedar lewat, boleh. Demikian juga seorang wanita. Dalam hadis Rasulullah SAW ketika Aisyah dipintahkan Rasulullah untuk mengambilkan selendangnya. Berkata Rasulullah ketika itu, ya Aisyah tunawinul khumrah, wahai Aisyah, ambilkan untukku selendangku. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, inni haidun. Kata Aisyah, aku ini harus dalam kondisi haid. Kata Rasulullah, fa inna haidataki laysat fi yadiki. Sungguhnya haidmu itu bukan dalam tanganmu. Maka itu menunjukkan Aisyah dalam dia terpatri perempuan haid tidak boleh ke masjid. Maka Rasulullah ajarkan kepada Aisyah bahwasanya sekedar mengambil tidak berdiam dibolehkan. Ya, maka inilah dasar para ulama. Dan sebagian menjadikan hadis ini sebagai landasan dasar bahwasanya perkataan Rasulullah sesungguhnya haidmu bukan di tangan menunjukkan bahwasanya ilatnya, sebabnya dilarang perempuan itu dalam masjid, dikhawatirkan dia akan mengotori masjid dengan darahnya. Andai kata dia mampu menjaga darahnya tidak mengotori masjid, maka dibolehkan. Dan ini adalah masalah khilaf antara ulama. Ya. Andai kata antum memandang ini pendapat yang pertama lebih rajih, bahwasanya dilarang berdiam dalam masjid, jangan berdiam dalam masjid. Di luar masjid dan seterusnya. Andai kata antum memandang pendapat yang kedua lebih rajih, tidak ada masalah. Karena perkara adalah perkara khilaf antara ulama. Bagi yang memandang dibolehkan seorang perempuan berdiam di masjid walaupun haid, silakan beraktivitas ibadah, berzikir dan seterusnya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah, Ustaz, tentang gambar itu garis panjang yang keluar itu. Lalu bagaimana hukum berangan-angan dan apa batasannya, Ustaz?
La bas. Kita ya kawan diperintahkan untuk memendekkan angan-angan, qasrul amal. Kita diperintahkan untuk memendekkan angan-angan, jangan panjang angan-angan. Subhanallah. Sebatas apa angan-angan itu dibolehkan? Adapun bercita-cita, berkeinginan dibolehkan seorang. Ya. Tapi ikhwan rahimakumullah, yang dalam Islam dilarang adalah ya memperbanyak angan-angan dalam perkara dunia sehingga melalaikan akhiratnya. Kita nggak dilarang untuk buat strategi ke depan seperti ini, nggak dilarang, ya. Kita nggak dilarang juga untuk bersiap-siap untuk perbekalan kita. Bahkan Rasulullah menyiapkan bekal keluarganya terkadang sampai 1 tahun penuh. Disiapkannya bekal untuk keluarganya berupa kurma-kurma yang akan jadi santapan keluarganya 1 tahun penuh. Subhanallah, berarti Rasulullah telah siapkan untuk keluarganya. Maka dalam masalah cita-cita pun kita tidak dilarang, silakan cita-cita. Tetapi ikhwan rahimakumullah, yang dilarang adalah yakni angan-angan yang panjang seolah-olah dia hidup panjang, kemudian dengan hal ini dia melanggar larangan-larangan syariat. Ya, melupakan negeri akhirat. Berapa banyak orang yang nekat utang sana sini, kredit sana sini, ambil kartu kreditnya banyak-banyak. Kenapa anggapannya? Dia hidup panjang. Dia akan lunasi ini. Dan dia terjebak dalam konsep riba. Ini yang dilarang. Ya. Memakmurkan dunianya dengan melupakan akhiratnya. Dan yang paling banyak ikhwan, yang paling baik adalah seorang tidak memperpanjang angan-angan tentang perkara dunia. Jangan pernah dia menganggap dia hidupnya panjang. Yang paling baik adalah seorang menganggap jangan-jangan dia besok mati. Jangan-jangan nanti dia mati. Itu yang paling baik. Sehingga membuat dia zuhud terhadap dunia. Nggak nekat dia. Kadang-kadang ibu-ibu semua diambil. Ya, mebel kredit, lemari kredit, kulkas kredit, semuanya. Kenapa? Panjang angan-angan. Seolah-olah dia akan mampu membayar hutangnya semua. Ya, kemudian berbuat maksiat. Kenapa? Panjang angan-angan. Nanti ajalah tobat, besok ajalah lusa dan seterusnya. Selama tidak mengurangi hak Allah tabaraka taala, ya, tidak melanggar larangan Allah subhanahu wa taala, boleh seseorang membuat langkah-langkah ke depan, strategi ke depan. Setahun ini saya harus selesaikan ini, setahun ini harus selesaikan ini, target saya ini, target saya punya rumah 1, ada masalah, ya, selama tidak terlarang. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, sebaik-baik seorang adalah seorang yang memiliki rumah yang lapang, kendaraan yang baik, istri yang baik. Ini adalah merupakan target, ya, yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ustadz, setelah memiliki anak, seringkali saya merasa capek dan banyak tersita waktunya untuk mengurus anak dan rumah, sehingga membuat diri menjadi terlalu capek untuk tadarus dan mengerjakan salat sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Hendaklah seorang mengerjakan skala prioritas. Ya, Anda kata depannya anak-anak yang harus dia rawat dan harus dia urus, dia susui dan seterusnya, itu yang paling utama ketika waktu tersebut. Ketika anaknya tidur dan dia memiliki kesempatan baca Quran, baca selembar, baca setengah lembar, baca 3 ayat, baca 4 ayat. Ya, ketika anaknya telah semua urusan selesai, urusan untuk suaminya selesai, urusan anaknya selesai, kerjakan salat. Nggak bisa 11 rakaat, kerjakan 8 atau 9 rakaat dengan witirnya. Kerjakan minimal 2 atau 1 dengan witirnya 3 rakaat. Jika nggak mampu, satu rakaat pun silakan kerjakan. 1 malam 1 rakaat pun silakan kerjakan. Yakni bertakwalah kepada Allah semampu kita. Dan dalam beramal ikhwan, yang paling utama adalah mengerjakan wajibul waktu. Jika antum ditanyakan kepada seseorang, oleh seorang, ya akhi, mana lebih utama, memuliakan tamu atau baca Quran? Apa jawabannya? Muliakan tamu atau baca Quran? Mana lebih utama? Ini dia jawabannya. Lihat waktunya. Andai kata antum di hadapan antum tamu, datang, jamu dia. Ya, beramal-tamal dengannya. Bukan ketika tamu datang antum sibuk baca Quran. Ya. Maka yang paling utama adalah mengerjakan wajibal waktu, kewajiban pada waktu tersebut. Ketika antum harus berbakti kepada suami, datang suami pulang kerja sibuk dia baca Quran, ya, sementara piring belum dicuci, subhanallah, makanan belum disiapkan, suaminya, dek minta air lah bang, mau minum ini, lagi baca Quran bang. Wajibul waktu, anaknya nangis-nangis, sibuk dia sholat tahajud, anaknya meraung-raung. Wajibul waktu, kewajiban pada waktu itu apa?
Sebenarnya enggak. Ikhwan, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, Allah mudahkan bagi ibu-ibu. Ya. Enggak banyak-banyak tuntut kepada seorang wanita. Mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Mengerjakan puasa ketika datang bulan Ramadan, patuh kepada suaminya, menjaga harta suaminya. Enggak payah-payah. Ya. Akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana kau mau. Enggak ada kewajiban jihad, enggak ada kewajiban nafkah. Sementara suami harus mencari nafkah. Allah mudahkan. Dan yang paling gampang beramal adalah sambil antum mengurus anak, menggendong anak, perbanyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gampang ikhwan. Gampang mencari pahala. Ya. Sambil menjaga anak, menggendong anak dan seterusnya, mengawinkan anak, murajaah Al-Qur'anul Karim. Pandai-pandailah antum memilah-milah waktu. Pandai-pandailah antum menggunakan waktu antum sebaik-baiknya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Anda kata terlampau letih untuk melaksanakan salat, apa yang kita lakukan? Berzikir. Perbanyak zikir. Sambil istirahat keletihan berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan alangkah besarnya ikhwan keutamaan zikir astagfirullah. Besar sekali. Ya. Tengoklah ketika datang Fatimah atas perintah Ali radhiyallahu anhu untuk mendatangi Rasulullah, minta bantuan pembantu. Karena Fatimah, ya ikhwan, enggak ada pembantunya. Tangannya letih, kadang harus menggiling gandum, membantu suaminya Ali bin Abi Thalib. Ketika itu datang harta rampasan perang, datang tawanan-tawanan perang. Berkata Ali kepada istrinya Fatimah, datanglah minta kepada ayahmu agar memberikan bantuan kepada kita seorang pembantu. Datanglah Fatimah kepada Rasulullah SAW. Ya, menyuarakan hatinya agar dapat bantuan, agar Rasulullah memberikan untuknya pembantu yang membantunya dalam rumah tangganya. Ya, maka Rasulullah tidak berikan kepada Fatimah. Dia pun pulang. Setelah Fatimah pulang, datanglah Rasulullah ke rumah Fatimah dan dia ketemu Fatimah dan Ali. Kata dia, mau kalian berdua aku ajarkan suatu amalan yang kalian amalkan, setiap hari kalian akan bangun dalam keadaan tubuh kalian kuat. Ya, lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Mereka berkata, apa itu ya Rasulullah? Ucapan tiap kali kalian mau tidur, Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar 34 kali. Sejak itu Fatimah tidak pernah merasa keletihan lagi, subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan, amalan salih menguatkan seorang. Antum perhatikan, antum anda kata habis sholat subuh baca Quran, ya, sampai matahari naik sepenggalah sholat 2 rakaat. Kita bangun dalam keadaan segar, fit. Anda kata antum ketiduran, kadang-kadang terlambat bangun, subhanallah. Bangun dalam keadaan malasan. Yang orang-orang kafir, ya. Jam 7 udah kayak jam berapa di negeri kita ya? Udah jam 5 tadi kami jalan. Di sini jam 5 udah, masya Allah, matahari udah tinggi kan. Orang kafir tidur. Kita udah jalan-jalan. Mereka bangun dengan malas-malasan. Orang beriman wallahi ketaatan akan membuahkan apa? Kekuatan dalam fisik mereka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. Sejak saat itu Ali tidak pernah tinggalkan zikir ini. Sampai-sampai ketika perang Siffin pun, malam perang Siffin pun Ali tidak pernah tinggalkan zikir ini. Ini adalah merupakan terapi bagi ibu-ibu. Apalagi kita nggak mampu, suami kita mendatangkan pembantu dan seterusnya. Inilah pengganti pembantu yang paling terbaik. Ya, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Senang suami-suami ini. Nggak payah carikan pembantu lagi. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, yang terakhir, fadhal. Ustaz, bagaimana tentang kalau kita menulis wasiat gitu Ustaz ya. Tapi karena mungkin dakwah kita sama keluarga umpamanya belum mantap gitu, sehingga meskipun kita tulis wasiat sama mereka, mereka tetap melakukan amal-amal yang kita larang melakukannya setelah kita meninggal dunia. Gitu, Ustaz. Apakah kita nanti tetap kena efeknya karena kita gagal mendakwai mereka, ataukah ya itu merupakan dosa mereka, kita berlepas diri dari itu? Ada hadis dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli alaihi atau bima niha alaihi. Sungguhnya mayat akan diazab dengan ratapan keluarganya. Ya. Berkata para ulama ketika menafsirkan hadis ini bahwasanya mayat akan diazab dengan ratapan keluarganya tatkala dia tahu keluarganya akan meratapinya dan dia tidak tinggalkan wasiat. Ya, di antara tafsirannya, dia tahu tradisi kampungnya akan meratapi dirinya, membuat acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Dan dia tahu, dan dia tidak buat wasiat, tidak ingatkan mereka.
Maka ketika dia diratapi, ketika dilakukan acara untuknya, dia kena karena tidak nahi mungkar, tidak melarang kemungkaran. Ya. Andai kata seorang telah membuat wasiat agar tidak diratapi, tidak dilakukan acara bid'ah, dibuat, dia lepas diri. Dan dia tidak akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena konsep dalam agama kita, setiap orang akan memikul dosa yang dilakukan. Allah tazir waziratun wizra ukhra. Satu diri tidak akan bisa melimpahkan kesalahannya pada diri lainnya. Masing-masing memikul dosa masing-masing. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Bonus ada ya? Baik, tafadhal. Antum dulu, akhi. Dari pemirsa Ahsan TV ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apa beda matinya manusia dan syaitan? Kemudian yang kedua dari Abu Mahdi di Majalengka, apakah malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar menjelma menyerupai manusia? Terima kasih. Apakah malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar menjelma menjadi manusia? Wallahu tabaraka ta'ala. Tidak pernah kita dapati keterangan dari Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak pernah kita ketahui para sahabat dan lain-lainnya melihat malaikat-malaikat turun pada Lailatul Qadar dalam bentuk manusia, yang enggak ada. Dan hanya Allah SWT yang mengetahui kapan turunnya Lailatul Qadar. Dan terkadang Allah SWT beritahukan kepada sebagian hambanya melalui mimpi atau melalui wahyu, sebagaimana Rasulullah SAW yang diberitahukan oleh Allah SWT kepada beliau. Ya. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, malaikat pada malam hari Lailatul Qadar turun bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk yang hanya Allah SWT mengetahui. Turun ke bumi ini. Kita tidak mengetahuinya karena ini perkara gaib. Dan kita tidak mampu berbicara lebih daripada apa-apa yang kita ketahui dalam perkara ini. Tidak boleh kita melampaui nas. Jika Allah mengatakan turun, kita katakan turun. Karena nggak ada keterangan dia dalam bentuk manusia, kita pun diam. Ya, tidak bisa kita mengatakan bahwa dia menjelma dalam bentuk manusia karena kita tidak pernah melihat. Para sahabat nggak pernah melihat, para tabi'in nggak pernah melihat. Ya, Allahu tabaraka ta'ala alam. Kemudian apa beda matinya syaitan dengan matinya manusia? Wallahu tabaraka ta'ala. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut menjemput nyawanya syaitan, kita nggak tahu. Yang jelas yang kita yakini, semuanya akan mati. Syaitan akan mati, iblis akan mati, manusia akan mati, bahkan para malaikat pun akan mati. Dan terjadi perselisihan antara ulama, malaikat mana yang paling akhir hidupnya. Sebagian mengatakan malaikat apa? Malaikat maut. Dan khilaf, sebagian mengatakan malaikat Jibril. Wallahu tabaraka ta'ala alam mengenai perkara ini. Dan kita hanya bisa sebatas menyebutkan apa-apa yang terdapat dalam nas. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. Ustadz, mohon maaf, ini terakhir Ustadz. Bukan Beliau terakhir. Oh, bukan terakhir. Sebenarnya saya bukan menanyakan pertanyaan, tetapi kami mohon wasiat atau nasihat dari Ustadz buat kami yang tinggal di Jepang ini. Berarti terakhir. Itu kasih dia dulu. Sebetulnya sudah terjawab tadi dari pertanyaan Pak Alex tentang jika kita membuat wasiat kemudian tidak dijalankan oleh yang ditinggalkan. Pertanyaan saya spesifik saja, bagaimana dengan kasus seorang muslim meninggal di Jepang kemudian dia dibakar oleh penduduk Jepang? Bagaimana nasib mayat tersebut, nasibnya di alam kubur? Itu saja. Ikhwan, perkara kubur adalah perkara gaib. Ya. Jadi jangan sampai antum menganggap berarti kalau andai kata dia dimakan ikan dalam lautan, terbakar, berarti dia enggak disiksa. Wallahi tidak. Ini perkara adalah perkara gaib, alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam di luar alam dunia. Yang kita yakini pasti Allah SWT akan mengadab setiap orang-orang kufar. Fir'aun, Allah menyebutkan tentang Fir'aun dalam Al-Quran, wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Dan telah layaklah Fir'aun keluarga Fir'aun menerima azab yang bersangatan. An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan sore mereka dibakar dengan api neraka. Sementara antum sekarang melihat mungkin di museum kan di sana Jazal Fir'aun, di mana? Di negeri Mesir. Antum lihat seolah-olah nggak ada masalah. Ya. Maka andai kata orang-orang yang mengingkari kebangkitan, ya, dia berbicara dengan akalnya, dengan logikanya,
Dia masukkan ke dalam kubur apa? Kamera. Mana malaikat munkar nakir? Mana azab kubur? Mana iman kubur? Ya ikhwan, ini kehidupan dunia, kehidupan zahir. Adapun yang kita bicarakan adalah kehidupan alam barzakh. Subhanallah. Yang namanya kehidupan alam barzakh, kehidupan di luar kemampuan akal manusia mencernanya. Bahkan terkadang perkara sederhana. Seseorang tidur. Antum lihat dia tidur, padahal dia dalam tidurnya dia bermimpi. Dikejar ular, lari ke hutan, sampai hutan dikejar singa, naik ke atas, dikejar beruang, jatuh ke bawah. Dalam tidurnya setengah mati dia ikhwan, menderita. Jatuh ke, Masya Allah, jatuh ke jurang, luka-luka, sakit-sakit. Ya, antum lihat dia terbujur kaku seolah-olah nggak ada masalah, padahal dia dalam keadaan penderitaan yang bersangkutan. Antum bangunkan dia pun alhamdulillah. Ternyata hanya mimpi. Itu adalah merupakan cerminan kecil tentang alam barzakh. Perkara tidur saja adalah merupakan keanehan bagi orang-orang yang mau berakal. Allah mengatakan bahwasanya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika datang ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah pula yang mewafatkan jiwa dalam tidurnya. Antum ketika tidur adalah dalam keadaan mati. Tapi berbeda dengan mati yang sebenar-benarnya. Ruh kita ya ikhwan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur, ya, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, maka Allah tahan ruh yang dia cabut karena kematian, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dia kirim balik ruh tersebut kepada jasad-jasadnya yang sedang tidur sampai pada jangka waktu tertentu yang Allah tentukan. Makanya terkala kita bangun tidur kita katakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Subhanallah. Maka tidur adalah merupakan kematian yang aneh. Dan kita tidak mengetahuinya. Maka orang yang dibakar, contohnya orang muslim wafat di negeri orang kafir, nggak ada orang sekitarnya, dan ini menunjukkan jeleknya mati di tengah orang kafir. Nggak ada yang mandikannya, nggak ada yang menyolatkannya, dikira orang kafir, nggak ada kuburannya, dibakar. Subhanallah. Adapun berkaitan dengan amalannya, insya Allah Taala, jika dia berbuat kebaikan, Allah akan balasnya kebaikan. Ya. Adapun ruhnya, ya, tentu yang namanya ruh ikhwan adalah perkara yang sifatnya abadi Allah ciptakan. Dia hanyalah merupakan perpindah saja. Pindah dari alam arwah ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam barzakh, ke alam akhirat. Adapun dasar kita ini ikhwan, ya, menurut Al-Imam Al-Izz bin pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, bahwasanya azab yang menimpa seorang dalam kuburnya adalah mengenai jasadnya dan mengenai ruhnya. Tetapi yang lebih didominasi adalah ruhnya, yang lebih disiksa. Yang lebih terasa adalah ruhnya. Adapun manusia ketika hidup di dunia, ya, ketika antum dipukul orang, mana yang merasakan sakit? Jasadnya, badannya. Ruhnya pun terkena. Ruh kita ketika disakiti terkena, ikhwan. Tapi yang lebih dominan merasakan apa? Jasadnya. Ketika di alam kubur, ruhnya disiksa, jasadnya pun disiksa. Tapi yang lebih dominan adalah ruhnya. Adapun bagaimana ketika dia terbakar, bagaimana ketika dia dimakan ikan terpisah-pisah tubuhnya, Allah tabaraka taala alam. Yang jelas pasti Allah Maha Kuasa untuk membuat ruh dan jasad yang merasakan azab ataupun merasakan nikmat. Ketika seseorang dalam alam akhirat, ketika itulah Allah sempurnakan nikmat dan azab. Ruh dan jasad sama-sama sempurna menerima azab ataupun menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala alam. Adapun terakhir ikhwan, nasihat untuk antum-antum semua yang tinggal di negeri antum ini, ya, pertama adalah wasiat dan nasihat agar senantiasa antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik wasiat. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Allah berfirman, kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa adalah ikhwan dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada antum dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah kepada Mu'adz, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Subhanallah. Dan di antara bentuk perintah-perintah Allah ikhwan adalah agar antum senantiasa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Dan di antara perintah Allah adalah perintah agar antum hijrah meninggalkan negeri yang dalamnya terdapat kekufuran kepada negeri-negeri Islam dan kaum muslimin. Dan ingatlah selalu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranil kufar."
Aku berlepas diri daripada orang-orang yang tinggal di antara orang kufar selama dia tidak mampu menjaga agamanya. Kecuali yang kita kemarin kecualikan ikhwan, dia mampu berdakwah, menjaga agamanya, menyebarkan agamanya. Yang hukumnya kita katakan kemarin apa? Boleh jadi menjadi apa bagi dia? Mustahab, boleh jadi menjadi wajib baginya. Dan tidak semua manusia sama hukumnya. Tapi hukum asalnya semuanya mereka diperintahkan untuk hijrah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih." Barang siapa hijrahnya karena Allah Rasulnya, hendaklah maka baginya ganjaran pahala karena Allah Rasulnya. Hendaklah hijrah antum ikhwan karena Allah Rasulnya, meninggalkan negeri-negeri yang dalamnya terdapat kemaksiatan, kekufuran, kefasikan ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Ini kewajiban yang harus senantiasa antum ingat agar antum tidak lupa, agar antum mau kembali ke negeri antum, berdakwah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ikhwan, wasiat kita adalah agar antum senantiasa menimba ilmu dan menimba ilmu. Gunakan semua waktu yang antum miliki setelah bekerja dalam rangka menimba ilmu agama. Yang keempat adalah antum memperkuat ikatan antara antum di sini semuanya. Karena andai kata antum hidup sendiri dalam komunitas seperti ini, ikhwan, ya, dalam bentuk masyarakat yang seperti ini, alangkah rentannya antum itu yakni digelincirkan oleh syaitan. Berkata Rasulullah SAW, "Innama adz-dzi'bu ya'kul ghanam al-qasi." Sesungguhnya serigala akan memangsa hewan yang sendiri, memangsa kambing yang sendiri, domba yang sendiri. Kemudian wasiat berikutnya ikhwan, adalah antum senantiasa mencari kawan yang saleh dimanapun antum berada. Berteman dengan orang saleh bagian seorang yang berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Andai kata dia tidak mendapatkan minyak wanginya, dia akan mendapatkan harumnya. Sementara berkawan atau bertetangga, berteman dengan orang yang jelek perangainya, yang fasik, bagaikan seorang yang berteman dengan seorang pandai besi. Andai kata dia tidak terbakar suatu saat bajunya, pasti setiap saat dia akan mencium baunya asap besi. Subhanallah. Minimal dia mencium apa? Baunya asap besi. Dan maksimal terbakar bajunya. Subhanallah. Dan inilah ikhwan wasiat-wasiat yang dapat saya sampaikan kepada antum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.